POV Chandra. Kirimi kami uang 250 juta untuk biaya nikahan Davin. Kamu tahu sendiri kan, adikmu itu perwira militer, akan sangat memalukan jika pernikahannya biasa-biasa saja. Ucap ibu begitu aku mengangkat panggilan telepon darinya. 250 juta? Aku mengernyitkan dahi. Jumlah itu tidak sedikit, walau aku tergolong mampu untuk memberi lebih dari itu. Ternyata, setelah sekian lama tidak menelepon, ibu menghubungiku hanya untuk memintaku membantu pernikahan Davin, adikku. Kupikir ibu benar-benar melupakanku setelah Davin lulus dari Akmil dan menyandang gelar letda di markas kota asalku. Dan lagi, kenapa pernikahannya dadakan begini? Aku tak tahu Davin menikahi pacarnya yang mana, karena dia itu playboy dan sering bergonta-ganti wanita. Iya, Chandra. Tamu-tamu Davin itu banyak orang penting. Ibu tak mau acaranya memalukan nanti. Kami sudah pesan semua yang terbaik, mulai dari catering, tenda, make up, dan gaun buat Davin dan istrinya. Kamu tinggal membayar semuanya. Totalnya 250 juta dengan ongkos mahar. Jelas ibu cepat. Bagaimana? Jangan lupa, budi baik ibu padamu selama ini, Chandra. Kamu kan bisa pinjam uang atas namamu dan bayar pakai cicilan dari gajimu di kebun sawit. Yang penting, pernikahan mewah Davin ini harus terlaksana. Ucap ibu mulai mengungkit masa lalu. Aku menarik napas. Baiklah, nanti uangnya akan aku bawa pas pulang, Bu. Ucapku. Aku memang ingin pulang setelah hampir setahun ini tak kembali ke kota asalku. Selain karena ingin menghadiri pernikahan Davin, aku juga ingin bertemu Helen, kekasihku, dan melepas rinduku padanya. Tidak ada suara di seberang sana. Ibu sepertinya terdiam. Kamu tidak usah pulang, Chandra. Larang ibu seketika dengan suara terdengar panik. Kenapa, Bu? Kalau ibu bilang jangan pulang, ya, jangan pulang. Turuti saja ibu. Ongkos dari Kalimantan ke sini tidak murah. Daripada untuk ongkos kemari, lebih baik uangnya kamu kirim buat tambahan biaya dapur nikahan Davin saja. Oh ya, biaya nikahan Davin kamu kirim besok ya, via transfer bank. Pagi-pagi sekali. Ibu tunggu. Awas kalau tidak, ibu sumpahi jadi anak durhaka kamu. Ucap ibu langsung memutuskan panggilan begitu saja. Aku memandangi layar ponsel yang sudah menggelap. Ibu selalu begitu, menyampaikan apa keinginannya, kemudian menghilang begitu saja. Apalagi, semenjak Bapak meninggal, sikap ibu yang jomplang padaku makin nampak. Aku kembali teringat hari kepergian Bapak. Waktu itu, aku baru tamat SMA. Harapan kuliahku musnah, seiring peti jenazah Bapak diturunkan ke liang lahat. Tak sampai seminggu kemudian, ibu pun mengusirku. Sekarang, bapakmu sudah tidak ada. Uang pensiunnya juga tak akan cukup untuk biaya hidup ibu dan Davin. Kamu keluarlah dari rumah ini. Chandra, merantau, cari pekerjaan. Bantu ibu menyekolahkan Davin setinggi-tingginya. Aku memandang Davin yang terpaut 3 tahun di bawahku. Kami memang bukan saudara kandung. Lebih tepatnya, kami ini sepupu. Aku adalah anak adik Bapak yang diangkat anak oleh Bapak dan Ibu saat masih bayi, karena Ibu tak kunjung memiliki keturunan. Ibu dan ayah kandungku sendiri sudah meninggal dalam kecelakaan lalu lintas yang juga hampir merenggut nyawaku saat aku bayi. Begitu cerita Bapak kala itu. Saat Ibu menyebutku anak pungut, ketika aku tak sengaja menjatuhkan Davin hingga kepalanya terluka dari sepeda saat kami masih sekolah. Dasar. Kamu itu anak pungut yang harus tahu diri. Seharusnya jaga Davin dengan baik. Apa kamu sengaja menyakiti Davin? Dia anak kandungku, satu Satania. Aku tak akan memaafkanmu jika terjadi apa-apa pada Davin. Bentak ibu. Masih kuingat mata Bapak yang memerah, menatap ibu dengan marah. Karena ibu mengungkap rahasia itu, membuat ibu gugup dan gemetaran sambil memandangku dengan tatapan sinis. Setelah kejadian itu, aku menjadi sangat tahu diri dan berusaha semandiri mungkin agar tidak menyusahkan Bapak dan Ibu.
Akhirnya, aku pun merantau jauh ke Kalimantan dan mengirim uang untuk biaya rumah dan sekolah Davin. Begitupun saat Davin memutuskan ikut Akmil dan berniat jadi perwira militer, aku juga yang membiayai semua keperluannya. Termasuk renovasi rumah, karena ibu ingin rumah yang lebih besar agar tak malu pada tumon men Davin di Akmil. Jika jadi abdi negara berseragam, memilih wanita itu ibaratnya memilih ikan di pasar. Mas, aku bebas menentukan pacarku mau dokter, bidan, atau perawat, tukas Davin saat kutanya niatnya masuk Akmil waktu itu. Tidak semua wanita begitu. Sepertinya kamu harus perbaiki niatmu, Vin. Tentara itu bukan profesi main-main yang bisa kamu gunakan untuk bersenang-senang. Tegurku kala itu saat aku pulang. Alah, tahu apa Mas soal wanita? Pacar saja tidak punya. Terus, Mas tahu apa soal perwira militer? Tukas Davin sambil tersenyum mengejakku. Padahal Mas termasuk tampan toh? Tapi tak ada yang melirik. Kenapa coba? Apa Mas tahu kenapa? Karena Mas itu cuma kulit sawit. Wanita sekarang, mana ada yang mau sama pekerja serabutan kotor kayak kamu, Mas? Maunya yang tempan-tempan, bersih, dan berseragam. Ejek Davin. Aku menghela napas. Davin belum tahu profesiku sebenarnya. Mungkin dia akan syok berat jika tahu aku ini bukanlah sekedar kulit sawit seperti pikirannya. Namun bukan baru ini saja, Davin mengejek pekerjaanku dulu. Jadi aku sudah terbiasa. Padahal, dari pekerjaan sektor perkebunan sawit itulah, aku bisa memenuhi kebutuhan hidup ibu dan Davin yang tergolong boros. Dan lagi, ucapan Davin salah. Ada satu wanita yang mencintaiku dengan tulus. Helen, gadis kota ini juga, bunga desa kami. Dia sangat cantik, dengan rambut panjang bergelombangnya, tubuhnya tinggi semampai, dengan kulit putih, bak putri salju. Banyak yang tergila-gila padanya, tetapi dia melabuhkan hatinya padaku. Membuatku bahagia bukan kepalang, dia cinta pertamaku. Dan Helen jugalah alasanku pulang setiap 2 kali setahun, walau ibu tak senang melihatku pulang, dan memperlakukanku dengan buruk di rumah. Mas, bapakku dapat tanah warisan dari kakek. Pas dijual, dapat hampir 2 miliar, Mas. Kebetulan sekali. Aku ingin punya kendaraan sendiri. Jadi tak perlu berpanas. Panas menunggu ojol lagi. Lapor Helen 2 bulan yang lalu. Aku ikut senang mendengar kebahagiaan Helen. Helen hidupnya juga tak lebih baik sebelum ini. Bahkan aku yang membiayai kuliahnya hingga dia selesai mendapatkan gelar kebidanan. Dan sekarang dia sedang bekerja di sebuah rumah sakit ternama. Bukan hanya itu, rumah tempat tinggalnya yang hampir roboh. Aku juga merenovasinya, agar wanita tercintaku itu tak terkena air jika hujan melanda. Aku juga yang sering membelikannya ponsel, pakaian, dan barang lainnya, agar dia tak malu saat kuliah. Cukup aku saja yang hidup menderita. Wanita tercintaku tak boleh merasakan itu. Itu prinsipku, dari sekian banyak aturan yang kubuat untuk diriku. Ya, secinta itu aku padanya, walau aku banyak menyimpan rahasia darinya. Bukan rahasia besar, tetapi aku ingin Helen mengetahuinya saat kami sudah menikah, termasuk pekerjaan utamaku, serta semua aset yang sudah kusiapkan nanti untuknya. Mas, aku akan sibuk nanti, karena ada tim audit di rumah sakit, jadi jangan hubungi aku sebelum aku menghubungimu ya, Mas. Ucap Helen. Itu 1 bulan yang lalu, yang membuat rasa rinduku membuncah padanya. Sampai detik ini Helen tak juga menghubungiku. Dan aku yakin ini semua karena kesibukannya. Jadi, aku akan pulang kali ini, diam-diam, untuk memberi kejutan serta melamar Helen, dan pastinya menghadiri pernikahan Davin. Aku ingin menikahi Helen segera, dan untuk itu, aku sudah mempersiapkan segalanya. Kapten Chandra, Jenderal ingin bertemu. Ucap Andre, ajudanku. Mengagetkanku dari lamunan. Bersambung. Mau lanjut ceritanya? Ketik lanjut di kolom komentar ya.